Apa yang masa depan telah siapkan untuk kita? Apa yang akan terjadi dengan planet ini dan penduduknya dalam beberapa abad mendatang? Kita hidup dalam momen bersejarah yang kadang-kadang terasa seperti praludi dari sesuatu yang luar biasa atau mengerikan yang akan datang. Video yang menarik ini berusaha menginterpretasikan tanda-tanda dan membuat skenario yang mungkin berdasarkan informasi terbatas yang tersedia saat ini. Seperti biasa, penemuan ilmiah akan memimpin evolusi, sementara para filsuf, penulis, politikus, dan yang lainnya akan memiliki tugas yang tampaknya sederhana untuk menginterpretasikan dan membimbing. Sebelum kita melanjutkan perjalanan waktu kita, izinkan saya menyatakan yang jelas, masa depan itu tidak diketahui. Berbagai faktor, baik mikro maupun makro, memiliki potensi untuk mengubah arah ini. Perang dunia, pandemi, perubahan sosial tak terduga, atau bencana iklim bisa berpengaruh signifikan. Namun demikian, kita terus maju dan mendekati dasawarsa terakhir abad ini di mana kita berada. Kecerdasan buatan di antara teknologi-teknologi yang muncul pada abad ke-21 akan memiliki dampak paling signifikan. Pada tahun 2020-an, AI telah mencapai tingkat kecanggihan yang sebanding dengan kemampuan manusia, baik dalam percakapan chatbot maupun model bahasa lainnya. Namun, hingga pertengahan abad ini, terobosan yang lebih signifikan akan menghasilkan transformasi sosial yang dapat memengaruhi kehidupan miliaran orang. Otomatisasi berbagai pekerjaan tradisional akan menyebabkan peningkatan pengangguran teknologi dan kebutuhan reformasi lebih lanjut dalam sistem kesejahteraan, seperti pelaksanaan jaminan pendapatan universal. Selain itu, penurunan tingkat kesuburan dan peningkatan harapan hidup akan berkontribusi pada ketidakseimbangan yang semakin besar antara pekerja dan pensiunan. Selain itu, imigrasi akan tetap menjadi tantangan dengan kebutuhan mendesak untuk menarik lebih banyak pekerja asing. Juga menonjol dalam abad ini, kemajuan medis dalam pembalikan penuaan biologis, kedatangan manusia di Mars, dan identifikasi pertama dari tanda biologis di sebuah eksoplanet. Mari kita analisis secara detail beberapa peristiwa paling signifikan yang, menurut pandangan kami, dapat terjadi, meskipun mungkin tidak mengikuti urutan pasti atau tahun yang terindikasi dalam prediksi kami. Teleskop super besar kini telah sepenuhnya operasional. Dengan pembangunannya yang selesai dan diresmikan, teleskop ini, dilengkapi dengan cermin luar biasa berdiameter 39 meter, akan memiliki dampak yang luas dalam studi astronomi. Teleskop yang sedang dibangun di pegunungan Andes, Chili, menjanjikan revolusi yang lebih besar daripada teleskop luar angkasa James Webb yang 10 kali lebih mahal. Peralatan baru ini, yang dikembangkan oleh Observatorium Eropa Selatan, akan memiliki kemampuan untuk menangkap gambar langsung dari eksoplanet, menganalisis atmosfera mereka, dan mungkin mengidentifikasi jejak air dan molekul organik di sekitar cakram protoplanet di sekitar bintang-bintang jauh. Stasiun Luar Angkasa Internasional yang mulai beroperasi pada November 2000 menjadi aus akibat paparan radiasi matahari dan suhu ekstrem. Atmosfera mikrogravitasinya telah berkontribusi pada kemajuan dalam bidang-bidang seperti kedokteran, bioteknologi, dan ilmu bahan. Memantau ekosistem darat dan memfasilitasi respons terhadap bencana alam secara real-time merupakan praktik yang sangat penting. Tindakan-tindakan ini juga telah menjadi hal yang esensial dalam menguji teknologi pesawat antariksa masa depan dan memahami efek jangka panjang dari perjalanan antariksa terhadap kesehatan manusia, yang sangat penting untuk mempersiapkan permukaan bagi eksplorasi tata surya oleh manusia. Pada tahun 2035, konsumsi daging yang dibudidayakan di laboratorium semakin populer. Selama tahun 2020, kemajuan dalam rekayasa jaringan biologis memungkinkan pengembangan daging sintetis dari sel individu hewan. Setelah periode penyempurnaan dan uji coba, berbagai produk berbasis daging dengan mudah diakses, mendorong pasar yang berkembang pesat. Daging yang ditanam di laboratorium menawarkan berbagai manfaat, diproduksi tanpa menyebabkan kerusakan atau kekejaman pada hewan, dan membutuhkan jumlah air dan energi yang jauh lebih sedikit dalam produksinya, yang menyebabkan jejak lingkungan yang signifikan berkurang. Manusia mencapai prestasi pada 4 Juli 2036 ketika manusia mendarat di Mars. Misi kemanusiaan tinggal di permukaan Mars selama 3 bulan setelah 10 bulan perjalanan, sebelum kembali ke bumi pada 18 Desember 2037.
populasi global mencapai 9 miliar, sementara sebagian besar sejarah manusia yang seringkali sulit dan singkat, populasi dunia berada di bawah 100 juta. Namun era modern membawa kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kesehatan, pendapatan pribadi, dan standar hidup secara umum. Dari tahun 1805 hingga 1925, populasi global melipat gandakan diri, meningkat dari 1 menjadi 2 miliar. 1 miliar ketiga dicapai hanya dalam 35 tahun, diikuti oleh miliar keempat dalam hanya 14 tahun. Perakiraan menunjukkan puncak 11 miliar pada tahun 2050, diikuti oleh penurunan yang progresif, seiring dengan timbulnya kerusakan lingkungan yang substansial di planet ini. Pada tahun 2038, kecelakaan pesawat memiliki fatalitas yang berkurang menjadi 0, hasil dari pertumbuhan luar biasa dalam jumlah penumpang dan perbaikan penting dalam keamanan di industri penerbangan. Maskapai penerbangan utama telah mencapai keunggulan dalam catatan penerbangan mereka, hampir menghilangkan insiden dan kematian. Kematian dalam penerbangan penumpang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, dengan hampir 3.000 kematian per tahun. Pada tahun 2041, energi fusi hampir siap untuk menjadi tersedia secara komersial, dengan prototipe reaktor fusi komersial yang mendekati ketergantungan. Tantangan seperti mengontrol plasma pada suhu tinggi, memastikan kepadatan ion reaktif yang memadai, dan menangkap neutron berenergi tinggi tanpa merusak dinding reaktor telah berhasil diatasi. Dibangun antara tahun 2030-an dan awal 2040-an, reaktor ini hampir mencapai keunggulan. Hingga akhir dekade ini diperkirakan akan secara konsisten menghasilkan 2 gigawatt, menandai pencapaian penting sebagai contoh pertama dari energi fusi yang komersial dapat terwujud. Komputer super tahun 2042 ini adalah 1000 kali lebih kuat dibandingkan dengan tahun 2023, mencapai kecepatan 10 pangkat 21 operasi floating point per detik. Kemampuan ini sangat penting untuk menganalisis fenomena astronomi kompleks, seperti lubang hitam, penggabungan bintang neutron, dan ledakan supernova, yang secara signifikan mengurangi waktu yang diperlukan untuk simulasi. 2045 adalah titik balik dalam interaksi antara kecerdasan buatan dan manusia. Pada tahun itu, singularitas teknologi yang diprediksi oleh futuris Ray Kurzweil pada tahun 2008 terjadi. Robot menjadi sangat dikenal di berbagai lingkungan kerja, dengan robot humanoid bipedalisme menjadi sorotan, terutama di rumah dan area dalam. Dalam abad sebelumnya, kecerdasan buatan memulai pencampuran dengan kecerdasan manusia, dan sekarang melampaui mencapai tingkat kemampuan kognitif dan intelektual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keputusan krusial pemerintah dan korporasi sebagian besar diarahkan oleh mesin otonom ini, pengawasan tim virtual, robot, dan sistem otomatis. Tahun 2049 ditandai dengan pembentukan basis bulan permanen pertama. Badan Antariksa pemerintah dan perusahaan swasta mendirikan kehadiran manusia yang berkelanjutan di bulan selama separuh kedua dekade ini. Dalam konteks kemajuan teknologi dan intensifikasi eksplorasi komersial ruang angkasa, perjalanan antariksa, pangkalan yang awalnya dipimpin oleh ASEAN, telah berubah menjadi komunitas global terbuka untuk semua negara yang terlibat dalam eksplorasi luar angkasa. Sebelum melanjutkan, pastikan untuk berlangganan saluran kami. Jika Anda belum melakukannya, jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video harian kami. Pada tahun 2051, penemuan kehidupan di sebuah eksoplanet menandai akhir dekade 2040-an. Dengan kelimpahan data yang dikumpulkan oleh teleskop dan metode analisis revolusioner, memuncak dalam pengungkapan mendalam. Dengan dukungan kecerdasan buatan dan terutama teleskop Eropa berdiameter 39 meter, untuk pertama kalinya bukti yang konklusif dari aktivitas biologis di planet ekstrasolar dikonfirmasi. Pada tahun 2067, generasi pertama pesawat antariksa yang didorong oleh antimateri muncul, menggunakan partikel-partikel kecil materi yang mengandung deuterium dan tritium sebagai bahan bakar, isotop berat hidrogen yang dikelilingi oleh selubung uranium. Sebuah kelompok antiproton diarahkan ke pelet. Saat bertabrakan dengan inti uranium, antiproton tersebut akan terhapus, menghasilkan energi besar yang mendorong fusi isotop hidrogen. Dengan teknologi propulsi ini, mungkin mencapai Jupiter dalam 4 bulan saja dengan menggunakan 1,16 gram antiproton. Berbagai misi uji coba berawak dilakukan di seluruh tata surya.
Pada tahun 2020, kendaraan otonom mendominasi jalan-jalan karena kemajuan cepat dalam kecerdasan buatan, sensor, dan telekomunikasi, menghasilkan generasi mobil baru yang jauh lebih aman dan dapat diandalkan daripada pendahulunya. Mereka saat ini memiliki dominasi besar di pasar yang luas, terutama di negara-negara maju. Akibatnya, infrastruktur jalan juga mengalami kemajuan signifikan dalam hal teknologi. Hingga tahun 2090, agama akan menghilang dari budaya Eropa, dengan peningkatan signifikan individu yang mengidentifikasi diri sebagai non-penganut agama di berbagai negara di benua tersebut, naik dari 30% pada tahun 1980 menjadi lebih dari 90%. Di Amerika Serikat, penurunan religiositas kurang terasa, namun masih relevan. Pada tahun 2009, muncul diskusi tentang terraformasi Mars. Dengan efisiensi yang semakin meningkat dan biaya perjalanan antariksa yang lebih rendah, sekarang dalam kisaran sen per kilogram muatan, ekspedisi antar planet menjadi jauh lebih umum, memulai studi serius terraformasi di Mars. Dengan tujuan membuatnya layak bagi hunian manusia, pertanyaan tentang siapa yang seharusnya mengendalikan Mars dan sumber dayanya telah banyak diperdebatkan dan dispekulasikan selama abad ke-22. Di periode yang penuh gejolak ini, kemajuan di luar angkasa termasuk penciptaan berbagai pemukiman permanen di bulan dan Mars, juga perjalanan reguler awak ke planet gas raksasa, operasi pertambangan asteroid yang besar, dan sejumlah misi sonde antar bintang. Pariwisata antariksa sedang populer, membuat perjalanan ke bulan dan benda langit lain menjadi umum, sementara robot memainkan peran penting dalam masyarakat kita. Saat sekitar tahun 2130, manusia mulai terintegrasi dengan teknologi secara semakin canggih untuk berinteraksi dengan lebih efisien dengan kecerdasan buatan. Perangkat yang sangat kompak menjadi dapat diimplan dan terintegrasi ke dalam tubuh manusia, termasuk kemampuan otak untuk memantau dan mengobati penyakit, meningkatkan indera, serta menyediakan hiburan atau komunikasi dengan cara sebelumnya tidak terbayangkan. Transhumanisme, pendekatan baru untuk peningkatan tubuh, sedang menciptakan kelas-kelas sosial baru. Pada tahun 2022 selama Olimpiade TEA, puluhan rekor dunia terpecahkan, memicu kontroversi mengenai kehadiran atlet dengan peningkatan bioteknologi yang dikenal sebagai transhuman. Pada tahun 2007, setelah 22 tahun pembangunan, elevator luar angkasa yang menghubungkan bumi dengan orbit geostasioner beroperasi dekat pantai Guyana, Perancis, dipasang di platform laut yang dapat dipindah-pindahkan. Sistem ini didasarkan pada keberadaan wahana antariksa di orbit geostasioner yang terletak 786 km di atas khatulistiwa. Wahana ini dapat menjaga kabel yang diperpanjang ke arah bumi, terhubung dengan stasiun peluncuran. Melalui kabel ini, kabin pengangkut kargo dapat mengangkut volume besar bahan ke orbit sekaligus. Tangga ruang angkasa abad ke-21, seperti kebanyakan alat transportasi dan infrastruktur, dioperasikan oleh kecerdasan buatan yang mengawasi dan menjaga struktur agar tetap beroperasi secara kontinu. Pada saat kebutuhan mendesak, robot dapat dikirimkan untuk menangani masalah pada kabel atau elemen lainnya, mulai dari tingkat tanah hingga kehampaan ruang angkasa. Orang dan barang dapat diangkut ke orbita dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada peluncuran tradisional. Dalam satu hari, lebih dari 1.000 ton material dapat diangkut, melebihi berat stasiun luar angkasa internasional yang pembangunannya memakan waktu lebih dari 1 dekade pada awal abad ini. Meskipun merupakan proses yang relatif lambat, perjalanan antariksa sekarang jauh lebih halus dibandingkan dengan roket konvensional. Setelah keluar dari atmosfer dan mencapai ketinggian yang diinginkan, barang atau penumpang dapat dipindahkan ke wahana antariksa, atau terus melampaui orbit geosinkron di wahana lain, bergerak dengan kecepatan yang mampu meloloskan diri dari gravitasi planet menuju tujuan yang lebih jauh. Hingga tahun 2170, diperkirakan akan ada puluhan pemukiman manusia di bulan yang sudah mapan sejak paruh kedua abad ke-21. Ketersediaan perjalanan antariksa yang terjangkau membuat lebih mudah mencapai bulan dan menjelajahi permukaannya. Hari ini, hampir 100 tahun setelah kedatangan para pemukim pertama, bulan telah berubah menjadi pusat kegiatan, dengan berbagai pemukiman yang sebagian besar dibangun di dalam terowongan yang terbentuk oleh aktivitas gunung berapi bulan jutaan tahun yang lalu.
Kawasan yang ditempati oleh pemukiman-pemukiman ini sekarang mencakup lebih dari 7% dari seluruh permukaan bulan, dan gerakan pemisahan diri dari bumi sudah mulai muncul. Pada tahun 2180, mereka merupakan kota-kota dengan teknologi tinggi dan terotomatisasi. Seorang pengunjung akan kagum melihat seberapa bersih dan teratur sebuah kota pada tahun ini. Udara akan sebersih udara di pedesaan sebelum industrialisasi. Jalanan dan trotoar akan bersih, dibangun dengan bahan pembersih otomatis yang mampu memperbaiki kerusakan. Bangunan, jendela, dan atap akan tahan terhadap kotoran, bakteri, kondisi cuaca, grafiti, dan vandalisme. Pelapis pelindung ini juga akan digunakan pada transportasi umum dan kendaraan, menjaga agar semua di kota terlihat baru dan bersinar, selalu dalam kondisi sempurna. Selain banyak sayuran, tempat tersebut dilengkapi dengan air mancur yang indah, patung, dan dekorasi lainnya. Tiang lampu, tiang telegraf, papan, pagar, dan elemen visual lainnya yang sebelumnya menghiasi jalan, Nomor 16 Mandir, telah menghilang. Pencahayaan menjadi lebih minim, menggunakan kombinasi dinding dan permukaan yang bisa menyala sendiri. Listrik akan dialirkan secara nirkabel antara bangunan, dan superkonduktor suhu ruangan akan memungkinkan penggunaan yang luas, memungkinkan kendaraan bergerak cepat tanpa perlu rel atau kabel. Di dunia virtual dan dalam pencarian keabadian abad ke-21, internet kuno telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih maju. Dia mengganti sepenuhnya realitas fisik bagi beberapa orang. Rekayasa ulang otak digabungkan dengan nanoteknologi canggih, memungkinkan pikiran manusia sepenuhnya dipisahkan dan dimasukkan ke dalam lingkungan digital. Dunia virtual ini, yang bisa ada dengan kecepatan jauh lebih cepat dari waktu nyata, mulai memberikan jenis keabadian. Dengan kemajuan propulsi antimateri, wahana antariksa sekarang dapat mencapai kecepatan relativistik yang memungkinkan mencapai bintang-bintang terdekat dalam waktu yang cukup singkat. Sejumlah misi di ruang angkasa sedang berlangsung, termasuk perjalanan ke planet-planet mirip bumi yang berjarak kurang dari 10 tahun cahaya. Probe-probe kecil ini tidak berawak, dikelola oleh modul kecerdasan buatan yang mampu beroperasi dalam semua tahap eksplorasi. Dengan jarak yang sangat jauh terlibat, diperkirakan bahwa hasil pertama tidak akan mencapai bumi sebelum akhir abad ke-XXV, yaitu pada tahun 2310. Seseorang telah menghitung bahwa semua energi alami bumi saat ini tertangkap dan digunakan sepenuhnya, yang merupakan persyaratan fundamental untuk mengklasifikasikan sebuah peradaban planet sebagai peradaban tipe Y dalam skala Kardashev. Luas-luas lautan dan atmosfera telah diubah menjadi grid listrik masif melalui teknologi angin, surya, hidro, dan panas bumi. Selain sumber tersebut, fusi nuklir dan antimateri digunakan bersama dengan metode generasi energi inovatif yang tidak diketahui oleh para ilmuwan di abad-abad sebelumnya. Seiring dengan manusia memperluas fokusnya di luar bumi, sedang terjadi perlombaan emas yang sebenarnya di seluruh sistem surya. Pengembangan kecerdasan buatan telah memungkinkan banyak keajaiban teknologi dan rekayasa di luar angkasa, mengubah tata kelola planet dan antar planet. Banyak usaha dilakukan untuk mengkolonisasi luar angkasa. Pertambangan asteroid adalah kegiatan ekonomi utama di dalam tata surya, sementara hidrogen dan helium diekstraksi dari planet gas. Proyek untuk mengubah Mars menjadi lingkungan yang dapat dihuni sedang berlangsung. Pada tahun 2500, pembentukan Mars ditinggalkan setelah Organisasi Dunia untuk Penjelajahan Tata Surya menyimpulkan bahwa teknologi saat ini tidak mampu membentuk kembali planet seperti Venus dan Mars. Mengubah daripada itu, penghalangan sebahagian permukaan melalui pembinaan dom purba. Kebanyakan penempatan masa kini adalah cyborg dan manusia trans yang telah lama menyesuaikan diri dengan persekitaran Mars. Pada tahun 2600, pembersihan plastik adalah kenyataan. Dengan bahan-bahan ini dan bahan buangan lain yang digunakan sejak abad ke-XX, secara beransur-ansur lenyap dari biosfera bumi. Bahan-bahan ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan selama berada di bumi, menyebabkan kerusakan dan kematian jutaan burung, ikan, dan hewan lain. Dari 2800 sonda Henning yang dikirim berabad-abad yang lalu untuk menjelajahi planet ekstrasolar, tidak satu pun yang kembali ke bumi atau mengirimkan pesan apapun. Hingga tahun 300-100, umat manusia berevolusi menjadi sebuah peradaban tipe 22 dalam skala Kardashev.
Berkat kemajuan kecerdasan buatan yang memungkinkan manipulasi materi dalam skala yang sebelumnya tidak terbayangkan, struktur terbesar yang sedang dibangun di luar angkasa adalah bola Dyson. Kerang kosong ini besar sekali sehingga menyelubungi seluruh matahari, menyerap seluruh energi suryanya. Di bawah bimbingan kekuatan hampir ilahi, armada kapal angkasa otomatisasi dan otoreplikasi sedang membangunnya saat ini, menggunakan bahan-bahan dari berbagai lapangan asteroid dan wilayah yang lebih terpencil, seperti sabuk Kuiper dan awan Oort. Dinding dalam memiliki gravitasi 1G dan sepenuhnya terdiri dari keadaan materi unik yang sebelumnya tidak diketahui oleh ilmu pengetahuan, mampu menopang gaya tarik yang besar yang penting untuk integritas struktural. Permukaan melengkung yang sangat masif ini sedang bertransformasi menjadi habitat untuk berbagai bentuk kehidupan yang sadar. Dengan area terraforming yang memiliki atmosfer, samudra, dan massa yang stabil, sebagian besar populasi bergerak ke dunia buatan tersebut. Ini mencakup berbagai individu, mulai dari manusia biologis hingga transhuman, sintetis, klon, android, hewan sadar, dan komunitas lainnya. Namun, mengejutkan, sampai saat ini tidak ada berita dari pesawat ruang angkasa yang dikirim ke bintang-bintang terdekat dalam pencarian kehidupan. Manusia tampaknya telah mencapai posisi yang maha kuasa, tetapi seperti yang telah dilakukan selama berabad-abad, hanya bisa mengamati langit dan merasakan perasaan kesepian yang mendalam.